Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Safat Sari dengan NIM 0603521051. Saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Nama saya Nora Rizky Hanifah dengan NIM 0603521078. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan dengan NIM 0603521089. Perkenalkan, nama saya Mauza Fatimatu Zahra dengan NIM 0603521087. Kami kelompok 1 akan menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh dari psikologi humanistik. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safat Sari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi humanistik Otto Rank. Otto Rank lahir pada tanggal 22 April 1884 di kota Wiener, Austria, dan meninggal di New York 31 Oktober 1939. Otto Rank merupakan sosok yang telah meletakkan dasar bagi penemuan teori motivasi, teori reaksi, dan teori ancaman. Otto Rank menjadi salah satu psikolog yang membahas mengenai tema mitologi, sastra, seni, dan agama. Di sini ada contoh karya dari Otto Rank. Yang pertama ada Art and Artist, kedua Truth and Reality, yang ketiga adalah Will Therapy. Menurut Rank, mitos sangat mudah dipahami. Mitos adalah alat yang digunakan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda untuk mengekspresikan pengalaman masa kecil. Mitos mencerminkan keinginan yang ada dalam setiap diri manusia untuk kembali ke saat-saat nyaman dan damai, saat kita masih menganggap orang tua kita sempurna dan memberikan yang terbaik kepada kita. Persoalan lain yang dibahas oleh Rank ialah menyangkut kreativitas seniman. Menurut Rank, seniman memiliki tekad kuat untuk mewujudkan kehendaknya sendiri sekaligus menginginkan keabadian yang hanya dapat dicapai lewat pengidentifikasian dirinya dengan kehendak kolektif kebudayaan tempat hidup. Tipe kepribadian menurut Otto Rank. Yang pertama ada kepribadian adaptif, yaitu belajar menghendaki apa yang dipaksakan pada mereka. Yang kedua, kepribadian neurotik, memiliki kehendak yang lebih kuat ketimbang kebanyakan orang, namun sibuk dengan perang melawan dominasi internal dan eksternal. Dan yang terakhir, kepribadian produktif, berusaha menerima dan menyatakan diri mereka sebagai adanya untuk berusaha mencapai yang ideal. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Berliana Putri ingin menjelaskan pemikiran salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Charlotte Burler. Charlotte Burler lahir pada tanggal 20 Desember 1893 di Berlin, Prusia. Pada tahun 1913, Burler belajar ilmu alam dan humaniora di Universitas Freiburg dan Universitas Berlin. Pada tanggal 4 April 1916, Burler menikah dengan Karl Buchler. Tahun 1918, ia lulus dengan gelar PhD dari Universitas Munich. Pada tahun 1918, Burler dan suaminya kemudian pindah ke Dresden. Selanjutnya, pada tahun 1923, Buchler dan Karl pindah ke Wina. Pada tahun 1945, Buchler menjadi psikolog kepala rumah sakit pusat di Minneapolis. Buchler bekerja sebagai kepala psikolog di LA Country General Hospital, seorang profesor klinis psikologi di University of Southern California, dan dalam praktik pribadi hingga tahun 1927. Buchler meninggal pada tanggal 3 Februari 1974 di umur 80 tahun di Stuttgart, Jerman Barat. Karya-karya Buchler. Pada tahun 1935, ia mengeluarkan karya yang berjudul From Birth to Maturity. Pada tahun 1937, ia mengeluarkan karya yang berjudul The Child and His Family. Pada tahun 1968, ia mengeluarkan karya yang berjudul The Course of Human Life. Pada tahun 1971, ia mengeluarkan karya yang berjudul Introduction to Humanistic Psychology. Fase kehidupan dari Buchler. Fase perkembangan. Fase 1. 0 sampai 15 tahun. Pertumbuhan biologis progresif, anak di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, dan keluarga. Fase kedua, 16 sampai 27 tahun.
pertumbuhan biologis lanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, dan memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Fase ketiga, 28 sampai 47 tahun. Stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Fase keempat, 48 sampai 62 tahun. Kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis, periode introspeksi. Fase kelima, 63 tahun ke atas. Penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan. Charlotte mendefinisikan 4 kecenderungan dasar manusia dan inti diri. Kecenderungan ini meliputi kecenderungan untuk mengupayakan kepuasan pribadi, kecenderungan ke arah adaptasi, membatasi diri untuk tujuan menyesuaikan diri, memiliki dan mendapatkan keamanan, kecenderungan ekspresi diri dan pencapaian kreatif, dan kecenderungan menuju integrasi atau penegakan ketertiban. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Pesari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi humanistik Gordon Willard Allport. Gordon Willard Allport adalah seorang psikolog yang lahir pada 11 November 1897 dan meninggal pada 9 Oktober 1967. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Teori Gordon. Konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Gordon memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Ada 7 tanda seseorang memiliki kedewasaan psikologis. Yang pertama, perluasan diri, pergaulan yang baik dengan orang lain, kestabilan emosional, pendapat yang realistis, fokus perhatian pada masalah, melihat diri sendiri secara objektif, dan memiliki filsafat hidup. Kontribusi Gordon ke psikologi. Kontribusi terbesar Gordon adalah teorinya mengenai trait, pengembangan dan penarikan perhatian psikolog pada kepribadian, terutama dari perspektif bagaimana individu memandang dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Nora Rizky Hanifah, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi humanistik yaitu Arthur Wickham's dan juga George Alexander Kelly. Dia lahir pada 25 April tahun 1905 di Perth, Kansas. Dia merupakan anak tunggal dari Theodore V. Kelly yang merupakan pendeta Presbyterian dan juga Elfreda M. Kelly. Dia memiliki gelar sarjana pada bidang fisika dan matematika, serta merupakan anggota tim debat kampus dan menjadikannya sangat memperhatikan masalah sosial. Ia menerima gelar master untuk jurusan psikologi pendidikan di University of Kansas. Pada tahun 1931, ia menyelesaikan gelar PhD di University of Iowa, lalu memulai karir akademiknya lagi di Kansas di Fort Hays State College. Karya-karya George Kelly antara lain The Psychology of Personal Construct, A Theory of Personality, Clinical Psychology and Personality, Psychology of Personal Construct. Teori konstruk personal menurut George Kelly. Teori ini membahas bagaimana setiap individu secara unik mempersepsi, menginterpretasi dunia. Dalam teori ini, yang menjadi kunci variabel struktural dari teorinya adalah konstruk personal atau personal construct. Konstruk merupakan elemen pengetahuan. Konsep dari konstruk digunakan untuk menginterpretasikan dan mengategorikan suatu peristiwa. Inti dari teori Kelly adalah mengantisipasi peristiwa dengan mengamati pola dan keteraturan. Menyadari bahwa beberapa peristiwa memiliki kesamaan karakteristik yang berbeda dari peristiwa lain, sehingga individu dapat melihat jelas persamaan dan perbedaan dari hal tersebut.
Saya Rizka Berliana Putri ingin menjelaskan pemikiran salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Rollo May. Rollo May lahir pada 21 April 1909 di Ohio dan wafat pada 22 Oktober 1994 di California. Ia adalah seorang psikolog eksistensial dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Rollo May mengembangkan teori humanistik, teori yang memandang manusia secara positif. Hal ini berbeda dengan psikologi psikoanalisis yang memandang manusia secara negatif. Manusia dilihat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Teori ini sangat menekankan kebebasan yang bertanggung jawab, jadi individu diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi harus berani bertanggung jawab sekalipun ada resikonya untuk dirinya sendiri. Ia mempercayai pada hakikatnya individu memiliki potensi untuk aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Konsep utama dalam pendekatan humanistik yang pertama ada kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Ini merupakan suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang membuat manusia berpikir dan memutuskan suatu secara bertanggung jawab. Yang kedua, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab akan menimbulkan kecemasan. Kecemasan juga dapat diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas hal-hal yang memungkinkan yang tidak bisa dihindarkan. Yang terakhir ada penciptaan makna. Manusia berusaha menciptakan tujuan hidup dan nilai-nilai yang memberikan makna bagi kehidupan. Tujuan terapi humanistik pada dasarnya berbagai macam terapi membantu individu untuk dapat menerima kebebasan dan bertanggung jawab dalam bertindak. Tetapi, terapi humanistik ini membantu manusia untuk menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya hidup di dunia nyata dan membantu mereka untuk membuat pilihan apa yang mereka jalani. May berpendapat bahwa banyak orang yang pergi ke tempat terapi dengan ilusi yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut membuat hati atau batin diperbudak oleh dirinya sendiri. Tujuan psikoterapis bukan untuk mengobati individu secara lazim, tetapi membantu mereka untuk sadar apa yang mereka perbuat dan mengeluarkan mereka dari peran korban. Kelebihan terapi humanistik yang pertama, membantu klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan percaya diri. Kedua, membantu klien mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Yang terakhir, membantu perkembangan klien dalam masalah karir, kegagalan pernikahan, dan transisi dari masa remaja menuju dewasa. Kekurangan dari terapi humanistik yang pertama adalah metodologi, bahasa, dan konsepnya yang miskal, tidak memiliki teknik yang tegas, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam memecahkan masalah, dan memakan waktu yang lama. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Arthur Wacombe. Arthur Wacombe lahir pada tahun 1912, merupakan seorang pendidik atau psikolog yang memulai karir akademis sebagai profesor ilmu biologi dan juga psikolog sekolah di Sekolah Umum di Alliance, Ohio pada tahun 1935 sampai dengan 1941. Ia menerima gelar magister akademik dalam konseling. Ia juga sekolah di The Ohio State University pada tahun 1941 dan diterima di program dokter dalam psikologi klinis pada lembaga di mana Carl Rogers menjabat sebagai guru dan mentor. Dia menyelesaikan gelar dokter pada tahun 1945. Ia mencari gelar dokter di klinik psikologi di negara bagian Ohio dan menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk mengoperasikan klinik dan pelatihan siswa dan konseling psikologi di Syracuse University dan Psychotherapy. Pada tahun 1949, ia terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi di New York. Dan pada tahun yang sama, ia turut menulis dengan Donald Elsing tentang perilaku individu yang berisi tentang kerangka kerja baru untuk psikologi. Adapun karya-karya Arthur Wacombe antara lain, Myth in Education, Beliefs that Hinder Progress and Their Alternatives, yang berisi mitos dan kepercayaan yang dapat menghambat kemajuan pendidikan dan alternatif mereka, Myths in Education, yang berisi mitos dalam pendidikan, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, yang berisi mitos dan simbol-simbol dalam seni dalam peradaban India. Berikut merupakan beberapa prinsip belajar humanisme menurut Arthur Wacombe. Yang pertama yaitu manusia mempunyai belajar alami, yang kedua belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu, yang ketiga belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri,
Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Dan yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara tersebut. Teori Arthur W. Combs. Bersama dengan Donald Singh, mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan, meaning makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai oleh muridnya, atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak mau dan terpaksa serta merasa sebenarnya tidak ada alasan penting untuk mereka mempelajarinya. Seorang guru sebagai fasilitator hendaknya dapat mencermati realitas siswa yang tidak menyukai materi yang diberikan. Guru diharapkan melihat kondisi bakat siswa yang ada pada dirinya, karena bakat, potensi dimiliki masing-masing oleh siswa. Menurut Combs, sebagaimana dikutip oleh Rumi dan kawan-kawan pada tahun 1993, perilaku yang keliru atau tidak terjadi baik karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Arthur W. Combs menjelaskan bagaimana persepsi ahli-ahli psikologi dalam memandang tingkah laku untuk mengerti tingkah laku manusia. Yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan juga tujuan tingkah laku inner atau dari dalam, yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.